Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat pagi yang ada di rumah, saya menyapa. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita kembali datang ke hadirat Tuhan, kembali masuk ke pelatarannya yang kudus. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan, kemurahan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu Bapa. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah, melawat, mengubahkan setiap kami. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat dan syukur kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian, penghormatan bagi Tuhan.
Bapak Ibu Saudara. Beri penghormatan bagi Tuhan. Beri pujian bagi Dia. Setiap lidah, suku, bangsa, kaum dan bahasa. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi Engkau Yesus, anak domba Allah yang hidup. Haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, darah-Mu meneguhkan setiap kami Tuhan. Darah-Mu melayakkan setiap hidup kami Tuhan. Semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. 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 Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Kami beri Kau pujian dan kemuliaan Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita di tengah-tengah kita. Saya percaya kasih Allah selalu baru tiap pagi. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan kasih Allah selalu baru setiap pagi. Bermasmurlah bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari nyanyikan kasih-Nya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir, tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru, rahmat-Nya tak pernah berakhir, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Mari dengan sukacita kita nyanyi, dengan sukacitaku dan bernyanyi, yes, dengan sorak-sorai. Mari bersorak ke Tuhan, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang, oh dengan sukacita, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Dengan sukacitaku dan menari, dengan sorak-sorai memuji. Mari naikkan pujian, haleluya,
Tuhan, kita bersatu mengangkat tinggi. Bersiap umat Tuhan, jangan lengah. Yesus menerima kita. Kenakan semua senjata Allah di dalam kuasa Roh Kudus. Mari katakan, api kemuliaan-Nya, dan kau menurunkan api kemuliaan-Mu Tuhan, membakar setiap hati kami, menjamah setiap kami Tuhan. Yes. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, perintahkan Pada dunia bahwa Yesus Raja. api kemuliaan-Mu, kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi Kami semua bangkitlah gerejanya. api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Perintahkan pada dunia bahwa hanya Yesus Raja, Bahwa Yesus Raja. segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Mari tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi hidupmu. Mari berlari, lari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan biarlah roh-Mu menyala. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Oh, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Mari berlari, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Mari sama-sama katakan, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Dari umat Tuhan katakan, biarlah roh-Mu menyala dan layanilah Tuhan kita. Hanya Dia yang layak. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala. Dengan iman dan semangat kami Tuhan, kau katakan, biarlah roh kami menyala di dalam Tuhan. Layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala. Amin. Yang setuju angkat tangannya Bapak Ibu Saudara dan beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan tidak padam sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Haleluya. Mari angkat hati di hadapan Tuhan. Buka hatimu selebar-lebarnya. Biarkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya, hadirat-Nya bagi setiap engkau. Haleluya. Mari katakan, segala perkara Tuhan dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Aku akan bisa menanggung setiap perkara
yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Karena satu hal aku tahu Tuhan, Engkau penolongku, Engkau sahabatku, dan Engkau Allah yang setia terhadapku. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, Haleluya. memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari katakan dengan iman dan segenap hatimu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat kami tanggung Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Hanya di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagiku Tuhan. Beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Segala perkara dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau Tuhan. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari datang kepada Tuhan dan katakan dengan segenap imanmu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah sekalipun Kau mengecewakan kami Tuhan. Kau tak pernah gagal. Yesusku tak pernah segala perkara. Kami jangan menanggung segala perkara, karena Engkau di dalam kami Tuhan. Yesus, haleluya. Beri kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabatku. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan di dalam aku. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari katakan dengan segenap imanmu. Segala perkara dapat ku tanggung. Ini
percaya kami Tuhan. Lewati setiap musim dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau beri kami kecakapan untuk menanggung segala perkara di dalam nama Yesus. Yes. Tetap percaya Tuhan, katakan dengan imanmu sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung hanya di dalam Engkau Tuhan. Satu-satunya sumber kekuatan kami Tuhan. Satu-satunya tempat perlindungan kami yang hidup. Tuhan Yesus menolong. Tetap percaya Tuhan tetap percaya, tetap percaya. Engkau setia sepanjang hidup kami Tuhan. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami mau percaya hanya padamu Tuhan. Kami hanya mau percaya pada Engkau Tuhan. Hanya kepada namamu yang kudus Tuhan. Satu-satunya sumber pertolongan kami. Satu-satunya tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Mari jumpai Tuhan dalam hadiratnya. Rasakan Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Thank you Jesus. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan juga pemberitaan firman Tuhan. Saya persilakan yang bertugas doa syafaat untuk pimpin kita dalam doa. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa syafaat dengan pokok doa untuk Indonesia dapat membuat nilai tambah ekonomi dalam industri pertambangan dan energi, terutama nikel yang menjadi bahan utama baterai kendaraan-kendaraan listrik yang membuka banyak lapangan kerja. Dan juga kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen supaya mereka dapat mewariskan teladan iman kepada anak-anak mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji syukur ya Tuhan, Tuhan sudah izinkan kami untuk hidup dan tinggal di Indonesia, negeri yang kaya akan hasil buminya. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas mineral nikel yang cukup berlimpah di Indonesia. Tuhan, kami berdoa
untuk semua program-program pemerintah dalam mengelola nikel ini. Tuhan, lengkapkanlah pemerintah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar dalam mengeksploitasi mineral ini demi untuk kemajuan negara dan membawa kemakmuran bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mohon ya Tuhan, berkatilah program-program industri baterai nasional yang dibuat pemerintah melalui Kementerian BUMN, agar mineral nikel Indonesia bisa menjadi berkat bagi Indonesia. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan untuk memberkati Indonesia, berkat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Bapa kami surga, Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan, yang sudah Tuhan tempatkan di tengah-tengah masyarakat dengan segala karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya keluarga-keluarga Kristen baik dimanapun mereka berada, dalam posisi apapun yang sudah Tuhan tempatkan mereka boleh dapat terus bercahaya, hidupnya bisa terus bercahaya selaku anak-anak terang. Keluarga-keluarga Kristen ini tetap Tuhan limpahi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar iman mereka bisa terus berkobar-kobar dan memeteraikan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, agar mereka juga dapat mewariskan teladan iman kepada anak-anak dan generasi selanjutnya. Tuhan Yesus, Bapa kami surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi kami di sini, juga untuk semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang online. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai kami, menguasai hati dan pikiran kami, mendiamkan seluruh suara dalam hati kami Tuhan. Biarlah suara Tuhan sendiri yang berbicara pada kami, memenuhi kelaparan kami akan firman-Mu. Tuhan Bapa kami surga, kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai hati, pikiran, pengetahuan, dan kemampuannya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar hanya suara Tuhan sendiri yang disuarakan, sehingga boleh menyegarkan roh jiwa kami. Kami serahkan Tuhan waktu ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Kemuliaan dan syukur hanya bagi Tuhan Bapa kita. Sudah lama saya nggak lap mimbar ini dengan sanitizer, karena selama ini kita semua pakai masker termasuk WL-nya. Tapi beberapa saudara rasanya sangat sesak jika memimpin pujian dengan menggunakan masker. Sejujurnya saya tidak menghendaki setiap kita membuka masker, tapi jika itu membahayakan kesehatanmu silakan. Ya. Nah, karena pujian penyembahan kita kepada Tuhan tidaklah harus dalam performance yang berbeda, dalam format bahwa semuanya bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Untuk itu saya minta semua jemaat yang ada dalam ruangan ini tidak melepaskan masker ya, jemaat yang berbakti. Kita tahu bahwa semua sudah vaksin, hanya 1-2 orang yang mungkin karena satu hal yang lain tidak vaksin atau belum. Dan semua pelayan Tuhan juga sudah antigen setiap hari Jumat. Tetapi mengantisipasi sesuatu yang namanya prosedural adalah baik-baik. Dan sebagai warga gereja kita juga tetap taat. Itu sikap saya
Itu prinsip saya. Saya senang kalau Bapak Ibu bisa mematuhinya dan mengikutinya. Karena pandemi belum selesai, sehingga kita tidak boleh lengah. Dan gereja tidak boleh menjadi satu tempat di mana hal-hal yang buruk kemudian terjadi. Ini sebuah tanggung jawab moral. Bapak Ibu paham maksud saya? Kita anak terang, gereja, sehingga kita harus punya tanggung jawab moral. Nah, tidak terasa bahwa kita telah memasuki hampir 1 tahun. Ya, Bapak Ibu ingat bahwa pertama ketika kita berbicara tentang tema besar ini, membangun karakter ilahi, tidak berarti bahwa kita telah sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan itu kita sedang diproses. Apa yang dibangun? Karakter ilahi kita. Dari Januari sampai Desember, 1 semester dibagi dua bagian di situ. Yang pertama membangun manusia roh yang kuat selama 4 minggu, menjalani hidup yang berintegritas selama juga kurang lebih 4 minggu, mengembangkan karakter Kristus, membangun kebiasaan yang baik, dan kemudian merelakan Roh Kudus membentuk karakter kita. Dan kita juga bicara tentang keluarga ilahi yang harus kita bangun, sehingga bukan saja rumahnya yang dipersiapkan. Orang kalau mau menikah lebih sibuk, rumahnya di mana? Kamar pengantinnya, kamar setnya gimana? Orang lebih fokus dan sibuk dan menghabiskan banyak uang, memusingkan kalau sudah mau menikah. Tetapi apakah ia ingin membangun keluarga ilahi? Ya, bukan hanya sarangnya, tapi penghuninya menurut saya yang pertama-tama. Membangun keluarga ilahi adalah sebuah tujuan Allah ketika pria dan wanita sepakat untuk berbagi hidup, menjalani hidup yang Allah wariskan. Nah, kemudian kita juga belajar tentang karakter ilahi dalam pekerjaan. Anda hanya 2 jam ke gereja, kurang lebih begitu. Gereja sore awalnya malah cuma 1 jam, kemudian jadi sekarang 1,5 jam kira-kira ya. Pendek saja, dalam 168 jam 1 pekan, hanya 2 jam Anda bergereja, berjemaat. Ditambah biston, hari Rabu malam 1 jam, ditambah komsel, tidak banyak. Sehari-hari Anda di mana? Di dunia kerja. Bagaimana jika orang Kristen di gereja bagus, tetapi di luar dia tidak menjadi terang? Sehingga betapa pentingnya membangun karakter ilahi dalam pekerjaan, sebab apa yang kita lakukan setiap hari di dunia kerja, itu bisa menjadi sebuah kesaksian. Dan ingatlah prinsip ini, pekerjaanmu adalah pelayananmu. Kalau Anda punya pelanggan, kalau Anda punya orang-orang yang dilayani, merekalah orang yang harus Anda jadikan sasaran kesaksian hidupmu. Sehingga kalau ini tertanam dan memancar sebuah sikap yang kuat bahwa pekerjaan adalah sebuah pelayanan di rumah tangga, di kantor, di toko, di mana saja, maka Tuhan dipermuliakan. Membangun generasi unggul, generasi dalam rumah tangga. Kita tidak saja mempersiapkan mereka dengan hal-hal yang baik, keuangan, mungkin ada yang membelikan asuransi untuk pendidikan dan seterusnya, tetapi harus juga menanamkan benih ilahi supaya mereka menjadi manusia yang unggul, bukan saja kecerdasan secara kognitifnya, tetapi kecerdasan emosionalnya. Tidak mudah menjadi anak yang terpengaruh. Ada kesucian, ya, sesuatu yang langka dalam pribadi di hari-hari di akhir zaman. Orang tidak lagi menganggap kesucian sebagai barang mahal. Anak-anak muda, remaja berpacaran sembarangan, tidak lagi menjaga batas kesuciannya. Orang-orang dewasa dengan gampang tidak menjaga kesucian hidupnya, pandangan matanya, dari jentian jarinya dengan gadgetnya.
Orang menganggap sesuatu yang lumrah, tetapi mempertahankan kesucian dalam hidup seorang Kristen adalah sebuah syarat untuk Anda dapat memandang Tuhan. Percuma seorang menghasilkan banyak karya, prestasi, tapi tidak hidup dalam kesucian karena ia tidak akan memandang Tuhan. Orang yang tidak memandang Tuhan, Anda pasti bisa menyimpulkannya, tidak akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya, di dalam kekekalan. Jadi katakanlah, untuk apa Anda merebut mengambil semua di dunia ini, mengumpulkannya kalau Anda kehilangan hubungan dengan Tuhan selama-lamanya. Betapa pentingnya kesucian, ya. Bukan saja secara fisik, tetapi juga hati, pikiran, perkataan dan seterusnya. Karakter ilahi dalam kesaksian sehingga kita menjadi saksi Kristus yang bicaranya benar, tapi hidupnya juga benar. Karena tidak sedikit orang merusak kesaksiannya dengan hidupnya sendiri. Biasanya orang kalau bersentuhan dengan uang, dengan kepercayaan, maka karakter ilahinya terganggu. Tapi kita harus belajar untuk mengendalikan kehidupan kita, mulai dari hal yang kata Tuhan, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Tuhan dan Mamon. Jadi potensi terbesar yang bisa menggeser Tuhan dalam hidup orang Kristen bukanlah apa-apa, tetapi mamon, kekayaan, harta benda. Ada orang yang begitu giatnya sehingga Tuhan jadi nomor 2 dalam hidupnya. Tuhan dikalahkan dengan mamon, dan itulah yang Tuhan berkata dengan kalimat ini, kalau engkau tidak setia dengan harta yang sementara, engkau tidak akan mendapat harta yang kekal. Kalau orang berpikir mamon adalah harta terbesar yang harus dia cari seumur hidupnya, dia bekerja, dia sekolah untuk mencari uang sebanyak-banyaknya supaya dia bisa dinikmati. Tuhan berkata itu cuma harta yang sementara. Harta yang sejati melampaui mamon. Membuang kebiasaan buruk, inilah yang kita mau lihat meskipun sudah di pertengahan November. Dan yang terakhir, karakter ilahi dalam pergumulan. Biasanya orang dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan bisa lihat orangnya, ya. Jadi biarlah karakter ilahi muncul ketika Anda bergumul. Allah mengizinkan pergumulan hidup dari yang ringan sampai yang berat, dari yang hanya beberapa saat sampai yang berkepanjangan. Tujuannya supaya karakter Kristus muncul dalam hidup kita. Jadi jangan bergumul dan kemudian menengking apa yang Allah izinkan datang dalam hidupmu. Sebab seringkali Allah mengizinkan persoalan, masalah, kesulitan untuk membentuk kita. Dan itu cara Allah dari zaman kuno sampai hari ini untuk membentuk gerejanya menjadi indah di hadapan Tuhan. Kita akan melihat tentang membuang kebiasaan buruk. Ada 4 hal di sini: menghentikan hoax atau gosip, mengatasi kemalasan, mengatasi ketamakan, dan mengatasi hati yang kepahitan. Tentu tidak selesai, tapi saya mau coba lihat 1 dan 2. Nah, mari kita melihatnya bahwa hoax itu bisa tolong gambarnya dipindahin ke belakang. Bisa, klik. Ya, seringkali kita seperti itu ya. Orangnya hanya ada berapa meter di belakang, kita hanya ada berapa meter di belakang orangnya dan kemudian kita ngerumpi tentang dia. Itu bisa sahabat, itu bisa suami, itu bisa mertua, itu bisa siapa saja atau bahkan kompetitor mungkin dalam kehidupan. Ya. Ada yang bisa bantu situ atau buang saja gambarnya? Ya, hoax itu adalah kebohongan atau berita bohong. Itu sebetulnya termasuk kata sia-sia. Dan di masa kini hoax adalah sesuatu yang dengan mudah menyebar. Jadi viral dan pasti menghebohkan. Sesuatu yang diviralkan dengan segala tujuannya, itu kemudian dengan mudah disambar. Sehingga orang Indonesia seringkali dianggap orang yang
pintar menggunakan gadget, tapi tidak bijak mengelola isu-isunya. Sangat mudah terbakar. Beberapa kejadian yang mengerikan terjadi karena dipicu oleh berita berantai. Dulu pakai SMS, WhatsApp, dan kemudian juga media sosial yang lainnya. Bisa memicu kemudian terjadi pengerusakan amuk massa. Jadi itu sesuatu yang sungguh tidak bertanggung jawab. Ya. Mari kita belajar untuk menyadari bahwa ucapan kita harus jadi berkat. Dan jangan membiasakan untuk begitu cepat menerima sesuatu, tidak membaca, tidak merenungkannya. Kalau itu bicara tentang pribadi, tidak mengkonfirmasinya, kita langsung meneruskannya. Kita punya grup, kemarin ada pendeta cerita karena dia juga beraktivitas di lingkungannya, dia punya 60 grup dalam handphonenya. Saudara bisa bayangkan 60 grup dalam handphonenya. Berapa grup dalam handphone Anda? 60. Kalau iseng itu serut dalam waktu yang hanya kecepatan yang sangat singkat. Berita sudah sampai ke 60 grup, kalau satu grup isinya 50, 60, 200 orang, kemudian berantai. Saudara bisa lihat ketika orang tidak membiasakan diri untuk mengkritisi setiap yang diterimanya. Kita bisa menerima berita yang salah, tapi jangan menyebarkannya sebelum kita memastikannya. Kita sedang hidup di zaman yang di mana kedewasaan orang dalam menggunakan kebebasan berekspresi sedang diuji. Nah, bagaimana dengan peran dan tanggung jawab kita sebagai warganet? Dua kata ini diadopsi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Warganet, warga yang menggunakan internet, atau netizen, dari dua kata yang digabung, internet dan citizen. Jadi sama, warganet, netizen adalah istilah untuk Anda yang memakai handphone, yang menggunakan internet. Apapun mereknya, betapapun sederhana fiturnya, Anda termasuk warga net atau netizen. Dan kepadamu pagi ini Tuhan juga ingin Anda mengembangkan tanggung jawab, karena Anda punya tugas sebagai anak terang, menghentikan hoax atau gosip. Gosip itu adalah sebuah pergunjingan, obrolan tentang orang lain, cerita negatif tentang seseorang. Jadi bergosip itu sesuatu yang memang pasti menyenangkan. Tetapi apakah itu fakta atau itu fakta separuh dan separuhnya adalah kibulan atau mungkin sesuatu yang tidak fakta. Mari kita membaca Matius pasal 12 ayat 35 dan 36 bersama-sama. Bisa baca? Sama-sama kita baca, supaya kita baca dengan keras dan kita menyimaknya, kita merenungkannya, dan kita menjadikan ini sebuah kebenaran yang melampaui hukum, peraturan dan perundangan yang seringkali disiasati orang. Ayo kita baca. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Bapak Ibu paham kalimat ini? Yesus yang mengucapkannya. Kalau orang yang hatinya, pikirannya dipenuhi dengan perbendaharaan atau isinya baik, kebenaran firman, kesucian dan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, maka ketika itu muncul keluar, maka yang keluar juga baik. Tapi kalau di dalamnya kepahitan, kebencian, amarah, dosa yang tidak diselesaikan, keinginan-keinginan yang terpendam,
itu juga muncul ketika dia berbicara. 1-2 menit mungkin tersembunyi, tetapi setelah beberapa lama bercakap, Anda bisa tahu isi hati dan pikiran seseorang. Tidak perlu belajar tentang psikologi secara mendalam, tapi kalau Anda memperhatikan apa yang terus dibicarakan orang itu, itulah yang ada di hati dan pikirannya. Walaupun dia akan berkata, aku gak maksud ngomong begitu, itu cuma mulut saja. Karena Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu. Manusia mungkin tidak mengakuinya, tapi Tuhan tahu runtutannya. Dari mana kata-kata itu berasal. Meskipun ada gagasan dari luar, tetapi itu muncul dari dalam yang kemudian bergabung dengan hal yang di luar. Ada orang pandai mengeluarkan isi hatinya yang 10% dan mencampurkannya mungkin dengan hal yang lain sehingga tersamar. Tapi ketika Anda mendengar lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, Anda akan mendapati benang merah. Sesungguhnya apa yang dia maksudkan. Beberapa orang Sumatera Selatan, Wong Kito lebih blak-blakan. Tapi ada orang yang lebih pandai menyembunyikan maksudnya sehingga berbicara dari A sampai Z dan kemudian orang berkata, apa ya maksudnya ya? Bingung. Ya. Tetapi seringkali isi hati itu tersembunyi di dalam rangkaian kata-kata indah. Namun Alkitab tetap berkata, jika perbendaharaannya baik, maka yang muncul pasti baik. Dan Tuhan ingatkan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Undang-undang informasi dan teknologi elektronika terbatas. Ya kan? Tapi kebenaran ini jauh lebih kuat dari undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara ataupun manusia. Karenanya jagalah supaya jangan muncul kata sia-sia. Hoax, gosip seringkali adalah kata sia-sia atau kebanyakan dari gosip adalah sebuah gunjingan yang tidak fakta. Lebih banyak opini, lebih banyak kabar. Coba kita memainkan sebuah permainan, kumpulkan 10 orang. Anda bicara kepada orang yang pertama dengan pelan di telinganya dan kemudian Anda tanya, jelas enggak? Jelas. Oke, sekarang ceritakan itu kepada orang kedua. Mungkin orang pertama, kedua masih benar. Orang kedua, ketiga sudah mulai salah. Orang ketiga, keempat mulai menambahnya. Orang kelima menafsirkannya. Orang yang ke-10 bilang, oh gitu ya. Dan kemudian tanya orang pertama dengan orang ke-10, maka pasti yang mereka dengar berbeda. Jadi semakin banyak telinga mendengar, semakin banyak mulut berbicara, ada banyak kemungkinan terjadi kesalahan. Dan kata sia-sia adalah sesuatu yang muncul, yang kita pikir tidak ada tanggung jawabnya. Tapi Tuhan dengan jelas dalam ayat ini berkata, engkau harus mempertanggungjawabkannya. Karenanya ada beberapa tips supaya kita menghentikan kebiasaan bergosip atau menyampaikan hoax yang adalah kebohongan. Kebohongan itu tidak 100%, saudara. Sama dengan prinsip ajaran sesat. Ajaran sesat itu tidak 100% salah. Ajaran sesat yang ampuh adalah mungkin berisi 50% kebenaran. Bahkan mungkin 75%. Bahkan mungkin 90% kebenaran. Tapi 10%-nya adalah kepalsuan. Maka itu disebut kesesatan. Betapa mengerikannya berbicara tentang Tuhan. Meskipun dia mendeskripsikan Tuhan dengan baik, tapi kemudian menyimpulkannya secara salah, maka orang akan mendengar Tuhan itu ternyata kesimpulannya begitu. Berbahaya. Kebenaran yang dibolak-balik, kebenaran yang ditambah dan dikurangi, itu adalah sebuah penyesatan
Itu terjadi di Taman Eden. Ketika Tuhan berkata kepada Adam dan menyampaikannya juga kepada Hawa oleh Adam. Mereka tahu jelas kebenaran itu. Iblis datang dan menggunakan tipu daya, bermain kata-kata. Dia berkata, bukankah semua buah di pohon ini, dari pohon ini tidak boleh kau makan ya? Sudah berbeda. Saudara lihat, menambah dan mengurangi adalah mengerikan. Jadi berpikirlah sebelum Anda memposting, mengirim sesuatu. Ya, setuju Bapak Ibu? Pikir, gunakan otak, gunakan akal budi, gunakan kearifan sebelum kita mengirim sesuatu. Kenapa? Karena ayat 37 melanjutkannya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Siapa yang ngomong? Pak Hakim? Hakim yang agung. Efesus pasal 4 ayat 29, kita baca sedikit. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Karena ini gadget, maka yang kotor, yang jelek, yang berbahaya itu tidak keluar dari mulut, tapi dari tulisan. Ya kan? Mulutnya enggak ngomong kotor, tapi prinsip Efesus pasal 4 ayat 29 bukan mulut saja yang ngomong kotor, tetapi ketika tulisan-tulisan kita, komentar-komentar kita kotor, maka itu sama dengan yang dimaksud dalam Efesus 4 ayat 29. Jangan ada yang kotor keluar dari tanganmu, dari mulutmu, dari gadgetmu. Ya. Salah satu caranya adalah izinkan suamimu, istrimu, orang tuamu, bahkan anakmu membuka handphonemu. Saya mau tanya ya, handphone siapa yang tidak boleh dibuka oleh suami atau istrinya? Ayo, suami istri dulu. Handphone siapa yang suaminya pesan, jangan buka ya? Atau istrinya bilang, papa, jangan. Kau enggak perlu tahu apa yang kami gunjingkan. Ya kan? Ayo, mau buat pengakuan atau mau menyimpannya sampai nanti doa terakhir? Karena kita harus selesaikan ini. Karena ini sesuatu hal yang harus diselesaikan. Percuma kita belajar kalau kita tidak melakukannya. Mulai dari handphone saja. Suami istri harus bisa tahu dan boleh membukanya. Anak, handphone anak yang diprotek dengan password yang rumit. Ganti-ganti terus. Seumpama begitu. Ayo, mulai dari pemain tamborin. Karena kalian pelayan Tuhan. Yuk, pemain tamborin. Ya, handphonemu boleh dibuka oleh orang tuamu enggak? Bisa. Bisa ya. Kasih tahu ke anak-anak, kata tadi, handphonemu harus bisa dibuka, dibaca oleh mama papamu. Kenapa? Supaya bisa dilihat. Supaya bisa diingatkan kalau salah. Berikan orang wewenang untuk mengontrol hidupmu, supaya ketika berbuat salah, Anda diingatkan. Atau sebelum Anda berbuat salah, Anda berpikir, kalau aku menyembunyikan sesuatu, aku akan melakukannya terus-menerus. Ya. Jadi biarkanlah orang terdekatmu dalam relasi yang paling inti, yang punya tanggung jawab, bisa melihat semua yang tersembunyi. Dalam hal ini handphonenya. Ya. Bahkan beberapa suami tidak boleh mengizinkan istrinya membuka dompetnya. Ada apa dompetnya sehingga istrinya tidak boleh buka? Jangan. Satu hukum, kau enggak boleh buka dompetku. Wah. Ya kalau istrimu boros, suka ngambil uangnya itu, ingatkan aja, jangan mencuri, hanya lihat saja. Masih ada enggak istri mencuri isi dompet dari suaminya dengan, kalau dibilang, mana tahu aku buka aja enggak, ya kan? Ada kejujuran, kalau kita tidak mencuri,
kita boleh buka dompet suami. Suami boleh mengizinkan dompet istrinya atau masing-masing bisa melihatnya. Yang setuju ya? Jadi ketika kita mau posting sesuatu di media sosial, pikirkanlah lagi tentang akibat dan efek yang dapat ditimbulkannya. Sudah banyak orang yang kena penjara, digugat orang, dan mengalami penyesalan karena teledor, bikin status yang menyinggung orang lain atau apa, tetapi tidak berdasarkan fakta. Kalau sudah begitu gimana? Menyesal. Kenapa aku bodoh betul? Kenapa aku teledor betul? Jadi pikirkanlah akibat dan efeknya. Karena semua yang kita lakukan pasti punya efek ya. Pastikan bahwa apa yang kita bagikan ini lebih jauh lagi. Bukan sekedar tidak berbahaya. Bukan sekedar tidak merugikan. Tetapi bermanfaat. Membangun dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa copy paste dan kirim lagi. Tapi renungkan dulu, pelajari dulu. Kadang-kadang dari seberang dikirim ke sana. Saya sering baca, ini copy paste aja. Semuanya istilahnya, gayanya, nuansanya dari seberang. Contoh, ayo buat baik supaya nanti kau menabung di akhiratmu. Nah kira-kira gitu kan. Anda gak menemukan itu dalam istilah Tuhan. Tuhan mengajari kamu berbuat baik karena kamu anak Allah. Tuhan mengajari kita berbuat baik bukan karena kita mengharapkan imbalannya. Beda sekali. Orang ada yang diajarkan berbuat baik supaya mendapat balasannya. Supaya nanti siapa tahu kau ditolong juga. Kalau kau bela dia, tolong dia, kau akan ditolong juga. Perbuatan baiknya pamrih. Tapi Tuhan ajarkan kita berbuat baik dengan tidak mengharapkan balasannya. Nilainya lebih tinggi lagi. Kita tidak sekedar berbuat jahat, tetapi melakukan kebaikan dengan hati yang tidak mengharapkan dan menuntut balasan. Dan Tuhan pasti mengupainya, percayalah. Tapi bukan berpamrih. Jangan kebaikan itu menjadi sebuah transaksi, sebuah bentuk transaksional. Jadi berkat, membangun, membawa manfaat. Yang kedua, saring sebelum kita sharing. Ya, saya share sesuatu yang saya tidak saring. Saring itu ini menguji. 1 Tesalonika berkata, kalau kita mau baca yuk. 1 Tesalonika 5, enggak ada ayatnya di situ. Ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Termasuk khotbah pendeta, khotbah saya. Anda harus mengujinya dengan firman. Benar enggak sih yang diajarkan pendeta ini? Atau hanya kutip satu ayat dan kemudian dibelokkan ke arah yang lain. Jadi saring sebelum Anda menyampaikan kepada orang lain. Sebelum Anda membaginya kepada orang lain. Mari dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, ayat 29 dari Efesus yang tadi saya potong. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, mereka yang membacanya beroleh kasih karunia. Anda bisa menjadi berkat melalui gadgetmu. Jadi berkat, kirim artikel yang baik, kirim status-status yang baik, kirim sesuatu yang bisa membuat orang yang susah dikuatkan. Walaupun kadang-kadang kebanyakan saya hanya menghapus saja. Ada satu grup yang isinya 500 chatting, saya nggak bisa membacanya. Berapa hari belakangan saya hapus saja langsung. Karena kadang-kadang cuma pengumuman ini, pengumuman itu dan sebagainya.
Ya, saya melihat sekali lewat dan kemudian saya hapus. Akhirnya saya ingat, ada Amsal berkata, makanlah madu secukupnya. Ngerti saudara ya? Kalau enggak engkau akan jadi muak malahan. Terlalu banyak informasi. Itu bisa membuat kita akhirnya bisa keracunan atau jadi cuek malahan. Terlalu banyak informasi yang berseliweran sehingga orang harus ekstra hati-hati mengutip, memetiknya. Tapi kalau kita harus mengirimkan sesuatu, pastikan itu berguna. Perhatikan Yakobus mengingatkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dari pasal 4 ayat 11. Saudara-saudara, janganlah saling mencela atau saling menyalahkan. Orang yang mencela atau menyalahkan saudaranya yang sama-sama Kristen, ia mencela dan menyalahkan hukum Allah. Agak sedikit beda dengan terjemahan standar 1974. Tapi intinya karena sistem penterjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan maksudnya, bukan kata per kata. Sehingga ada dikatakan orang yang mencela atau menyalahkan saudaranya yang sama-sama Kristen, ia mencela dan menyalahkan hukum Allah. Intinya jangan mencela dan saling menyalahkan. Kalau kita berbicara, maka kita harus nanti prinsip yang ketiga. Dan kalau kalian menyalahkan hukum Allah, masih sama ayat 11, itu berarti kalian tidak menuruti hukum-hukum itu, melainkan menjadi hakimnya. Padahal Tuhan memberikan kita kebenaran hukumnya supaya kita melakukannya. Menghakimi di sini berarti Anda sangat subjektif menilai. Dari semua yang sangat sempit dan pribadi, Anda mengukur orang lain. Berbahaya. Ya, jadi Tuhan ingin kita bukan tidak saling mengingatkan. Menyalahkan dan mengingatkan itu dua hal yang berbeda. Ya. Ayo berdiskusi kalau kita anggap ada yang salah. Kita ketika sharing suatu informasi, jika tanpa disaring, tanpa klarifikasi kebenarannya, maka informasi tersebut berpotensi menjadi hoax, bahkan fitnah. Kan berbahaya. Kalau orang Kristen jari-jarinya menjadi sebuah keisengan, ketidaksengajaan, kebodohan, atau mungkin latah dan membuat dia menjadi penyebar hoax. Ingin orang lain tahu semua. Sejujurnya saudara, apa yang saudara tahu, orang lain juga tahu. Betul ya? Banyak informasi yang berulang-ulang. Ada berita yang sudah 10 tahun yang lalu, kemudian ada orang mempostingnya lagi, kemudian disebarkan lagi. Kita pikir itu kejadian yang baru terjadi, tapi enggak tahu. Contoh, ada satu aniaya di sebuah tempat di India Selatan. Itu peristiwa yang terjadi tahun lalu. Kemudian kita dengan hebohnya berkata di tengah malam, ayo doakan, ada 20 orang yang mau dieksekusi, begini-begini. Padahal itu peristiwa yang sudah berlalu sekian tahun. Bolehkah berdoa? Boleh, harus. Tapi topik itu sudah lewat. Tapi karena kita baru dapat, ada orang baru kirim kita pikir ini sesuatu yang baru terjadi. Ya, kadang-kadang kita tidak menyaring, dan kalau ada hal-hal yang agak sensitif, coba cari tahu sumbernya, klarifikasi. Kalau Anda tidak bisa mengklarifikasinya, jangan teruskan. Karena bisa saja itu sesuatu yang hanya dikutip dan disebarkan. Apapun juga. Mari baca Amsal Sulaiman 20:19. Saya banyak mengutip bahasa Indonesia sehari-hari dalam topik ini karena lebih mudah untuk kita pahami. Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Ya kan? Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Kalau saudara tidak setuju, enggak apa-apa.
Saudara bilang kalau nggak ada kau nggak ada rame. Tapi saya bacakan juga terjemahan standarnya. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jadi bocor mulut itu berarti orang yang senang membuka sesuatu. Dia konselor. Kebetulan ada orang berkata, kau bantu aku doa ya, aku sedang susah. Aku sedang mengalami masalah begini. Kemudian orang yang bocor mulut bercerita, kau gak tahu ya, si A si B itu lagi begini-begini, kasihan ya. Nah, pikirnya bercerita ini supaya ada rasa kasihan. Ternyata sesuatu yang disampaikan dengan rahasia hanya untuk Anda berdoa, Anda kemudian membeberkan cerita itu. Tidak menolong, justru bikin rumit masalahnya. Banyak masalah selesai ketika Anda tidak menyebarkannya. Paham ya? Banyak masalah justru selesai jika Anda tidak menyebarkannya. Karena dia hanya cerita kepadamu untuk minta kekuatan dan doa. Tapi ketika ada orang yang bocor mulut menceritakan kemana-mana, masalahnya selesai, masalah baru muncul lagi. Dan kemudian kita berkata, aku gak tahu ya, ternyata dia cerita lagi kemana-mana. Ya kan? Jangan mengumpat, jangan membuka rahasia. Kalau ada orang sharing tentang engkau, tentang pribadinya, masalahnya, pernikahannya, usahanya, Anda tidak boleh sembarangan membicarakannya. Jika kita membuka rahasia tanpa persetujuan dari sumbernya, ingat ini etika seorang Kristen, melampaui kebenaran atau mengatasi undang-undang walaupun ada undang-undangnya. Jika kita membuka rahasia tanpa persetujuan dari sumbernya, bisa dikatakan sebagai gosip atau bocor mulut. Seorang pendeta seringkali mendengar banyak keluh kesah, tapi dia tidak harus menyampaikannya. Karena enggak berguna. Kalaupun harus disampaikan itu dalam bentuk hal yang lain, sebagai sebuah contoh. Kalau Anda belajar menjadi seorang konselor, pembimbing, Anda akan menjadi semacam kotak sampah. Orang mencurahkan semuanya. Tapi sampah ini kalau dijual nilainya besar, saudara. Ngerti ya? Seorang konselor itu sering jadi kotak sampah. Tapi kalau sampah ini dijual lagi kepada pihak tertentu, ada nilai ekonominya. Dan bisa membahayakan orang lain atau menguntungkan orang lain. Jadi hati-hati. Jangan sembarangan. Anda harus tanya, boleh gak aku cerita tentang masalahmu? Kalau dia bilang boleh, Anda boleh cerita. Meskipun itu juga tidak harus. Ya kan? Tapi kalau tanpa persetujuan, tanpa izin, Anda bocor mulut dan Anda menjadi seorang yang tidak bertanggung jawab. Terkadang hoax, perhatikan, disengaja untuk kepentingan tertentu. Karenanya kita harus cek and recheck kebenaran dari informasi supaya jangan kita jadi salah, menimbulkan masalah yang tidak perlu. Yang ketiga, klarifikasi sebelum kita berkonfrontasi. Klarifikasi, cari tahu, benar enggak? Supaya kita jangan kemudian, kata dia kau ngomongin saya ya. Betul ya? Seringkali begitu kan? Kita sudah beranggapan kau ini jahat ngomongin aku. Tanpa klarifikasi. Langsung konfrontasi. Langsung menyerang. Langsung menghadapi orang itu. Ini sesuatu yang bisa membuat kita kehilangan persaudaraan atau setidaknya rasa damai. Seringkali pemimpin dalam level apapun tidak lagi klarifikasi, langsung menjudge-nya dan kemudian kau sana. Saya salah apa Pak? Pokoknya kau keluar aja sebelum aku marah. Salah apa Pak? Gak usah tanya. Nah,
Saudara bayangkan jika Anda pemimpin yang punya wewenang membuat sebuah tindakan seperti ini tanpa klarifikasi. Berbahaya sekali. Di dalam pekerjaan, di dalam apa saja, seringkali ada orang menyalahgunakan kepercayaan. Hanya karena dia bisa mengakses pimpinannya dan menyampaikan sebuah berita. Kemudian itu untuk menghancurkan kehidupan atau karir atau setidaknya karakter orang. Jadi klarifikasi penting. Jangan saudara kemudian datang, dek aku mau cerita tentang suamimu. Oh iya, apa ya? Aku aja nggak tahu. Kok kau tahu? Nah, kalau ada orang cerita sesuatu tentang orang dekatmu yang Anda tidak tahu, bagaimana Anda deg-degan nggak? Rasul Paulus pesan sebuah prinsip gini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat pilihannya, ku pesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Jadi Anda tidak dalam posisi, karena ini cerita kepada Timotius, tidak dalam posisi menghakimi. Timotius harus menjadi seorang hamba Tuhan yang mendengar kiri dan kanan dan kemudian tidak memihak. Kalau harus mempertemukannya, dia tidak menyampaikan opininya. Saya belajar sehingga ada sertifikasi yang disahkan, yang disebut certified behavior konsultan atau konselor. Dan ada hukum peraturan bagi konselor yang tersertifikasi. Tidak boleh memihak, tidak boleh memberikan opini kepada konselinya sebelum mencapai kesimpulan. Jadi ketika dengar, kadang-kadang orang cuma cerita dan kita tidak perlu menanggapinya dengan berkata, iyo, menurut aku salah. Nah, oke. Intinya seorang konselor itu tidak menambah masalah, tidak mengobarkan api masalahnya. Dan dia juga tidak menganggap dia tahu semua. Kalau orang berkata hidup ini enggak adil, Anda enggak perlu bela Tuhan. Memang hidup enggak adil. Kalau Anda telusuri memang banyak ketidakadilan dalam hidup, termasuk dalam hidup rohani. Jujur, orang benar teraniaya, adil enggak? Orang jujur tersingkirkan dalam percaturan hidup, adil enggak? Enggak. Orang saleh dikucilkan, adil enggak? Enggak adil. Dan kalau Anda masih terus, saya akan berhenti pada satu poin terbesar. Waktu Yesus mati karena dosa kita, itu tidak adil, saudara. Betul? Enggak adil. Adil itu kalau saya yang berdosa, saya yang mati. Saya yang berbuat jahat, saya yang ke neraka. Tapi mengapa Yesus mati buat saya? Jadi, kalau Anda menemukan hal yang rasanya tidak adil dari persepsi, dari pandanganmu, jangan gugat Tuhan. Karena Anda telah memasuki satu daerah yang berbahaya. Bisa kehilangan hormat kepada Tuhan, bisa kehilangan kasih kepada Tuhan, dan iblis akan memakai benih ini untuk semakin besar dan akan berkata, enggak ada gunanya kau jadi seorang percaya. Enggak ada gunanya kau ke gereja, enggak ada gunanya kau baca Alkitab, enggak ada gunanya kau pelayanan, enggak ada gunanya kau melakukan firman. Iblis akan meracuni sehebat-hebatnya. Dimulai dari sebuah pemikiran, hidup ini enggak adil. Saya setia, saya jujur. Katong ogan, ujingan. Paham maksudnya saudara? Kita subjektif, kita pikir kita sudah hebat, kita pikir kita sudah yang paling seperti Elia. Satu hari ketika di masa 3,5 tahun yang sulit itu, semua orang menurut dia
Kalau kita hidup kita bilang ujingan Pak Elia. Karena dia bilang dengan Tuhan begini, cuma aku sendiri yang masih mencintai Tuhan dan tidak mencium berhala-berhala dewa-dewa Baal dari Ahab dan istrinya. Tapi kata Tuhan, Elia, aku masih ada 6.000 orang yang sama sucinya dengan kamu. Yang sama sekali satu kali pun tidak pernah sujud menyembah kepada Baal. Jangan kau anggap dirimu sendiri yang paling saleh. Kalau kau menderita masih ada 6.000 orang lain yang tetap setia. Sama seperti kamu, cuma enggak mengeluh. Kadang-kadang kita suka mengeluh ketika kita merasa Tuhan tidak adil. Ya. Ketika kita berkata Tuhan tidak adil, maka kita seringkali kemasukan benih-benih yang lebih beracun lagi. Sampai akhirnya Anda tawar hati dengan Tuhan. Kehilangan kasih, hormat, dan kesetiaan, dan seterusnya. Paulus ingatkan kepada Timotius, kau enggak boleh berprasangka. Kau enggak boleh memihak. Karena keberpihakanmu kepada seseorang ketika ada masalah yang harus diselesaikan, justru bikin runyam. Kadang-kadang kita harus tidak memihak. Coba kalau anak Anda ada 2. Kalau Anda salah memihak, maka pihak anak yang merasa dikalahkan akan berkata, papa atau mama lebih sayang kepada dia daripada saya. Padahal saya benar. Jadi ayat ini, prinsip ini mengingatkan, mengajarkan kita harus berprasangka baik kepada semua pihak. Lakukan klarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan baru. Kalau saya selesai di sini enak juga ya. Selesai begitu Bapak ya? Ini minggu depan aja ya. Kalau anak sekolah kan bilang, hore. Atau saya teruskan. Saya perlu hanya 2 orang aja yang angkat tangan. Kalau dia angkat tangan artinya teruskan. Wah hanya 2 ada, ya ada 4, oke lah. Ya, gak apa-apa saya teruskan ya. Yang kedua, mengatasi kemalasan. Saudara lihat nyaman betul ya anjingnya ya. Ada aja orang bisa bikin gambar seperti begini. Ini di hotel bintang 5 nih. Berapa banyak anjing dimanjakan, lebih dari anaknya. Oke lah kita gak usah masuk ke situ. Tapi saudara lihat sebuah ekspresi yang sangat bermalas-malasan. Ya kan? Jangan iri kalau Anda sendiri tidak punya kasur seempuk dan selimut seempuk dia ya. Ada beberapa hal di sini sadar bahwa pekerjaan yang Tuhan percayakan bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk jadi saluran berkat. Jadi membangun etos dan karakter yang rajin itu adalah sebuah bentuk memuliakan Tuhan. Jadilah terang melalui hal yang kita kerjakan sehari-hari. Bahwa kemalasan adalah hal yang sering melekat dalam kehidupan kita dan membuat potensi kita tidak berkembang. Bahkan pada beberapa kasus, kemalasan menyebabkan kegagalan. Wah bahaya ya kemalasan, makanya mari kita melihatnya ini. Ada 6 atau 3 ayat ya. 3 ayat, 4 ayat ya. Dari Amsal dan satu lagi Pengkhotbah. Pasal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saya gandeng dengan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kerja keras membuat orang berkuasa. Kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Saya baca dulu beberapa ayat ini. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Bermalas-malas membuat orang tertidur lelap dan akhirnya si pemalas akan kelaparan. Kalau sudah kelaparan siapa yang disalahin? Emaknya, bapaknya. Mana makanan? Kata emaknya dari jauh sudah saking jengkelnya. Kau dewek yang tidak keluar kamar. Di sini sudah ada makanan nak, ya kan? Kadang-kadang kita ngeluh.
Padahal sebetulnya karena kita tidak mau melangkah. Tuhan kasih makan burung, Matius pasal yang ke-6. Pakai cara apa? Saya belum pernah melihat ajaib, mujizat, ada tangan malaikat yang menyebarkan bibit benih padi-padian. Brrr. Bapak Ibu pernah lihat gak? Keajaiban, tangan malaikat memberi makan burung-burung. Pernah gak? Belum pernah ya? Kalau begitu sama rohaninya atau sama tidak rohaninya dengan saya. Saya belum pernah lihat dan Anda tidak akan pernah melihat Tuhan memelihara burung-burung di udara dengan menyuruh malaikat memberi makanan. Seperti orang melemparkan makanan ke kolam renang atau ke kolam ikan. Tapi Tuhan memberikan naluri lapar kepada burung untuk mencari makanannya. Tapi Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-6, lihatlah burung di udara, dipelihara oleh Bapakmu. Kemudian kita berkata, bagaimana Allah memelihara? Kan dia sendiri yang terbang cari makan. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau Anda berpikir Tuhan pelihara saudara, sama dengan Anda cuma buka mulut dan Tuhan dari sorga melempari makanan. Nanti keselak saudara. Anda harus bekerja. Anda harus lakukan sesuatu supaya pemeliharaan Allah tergenapi. Bekerja sekarang konsepnya tidak lagi harus ke kantor, pergi ke satu tempat. Ada orang bekerja hanya dengan gadgetnya, jualan online, hanya dari handphonenya. Berapa tahun yang lalu ada istilah SOHO, small office, home office. Dan saya menerapkan itu dalam 11 tahun sebagai ketua BPD. Ada ketua BPD yang sangat berorientasi dengan gedung. Harus ada gedung, sekretariat dan sebagainya. Harus ada semua perlengkapannya. Tapi di hadapan para tua-tua, petinggi GBI secara nasional, saya pernah berkata bahwa mengapa kita tidak mengembangkan apa yang dikatakan SOHO, sehingga orang bisa bekerja dari rumahnya, dari gerejanya, administrasi gereja berjalan baik, semuanya tertata, tidak harus membangun gedung. Kalau ada puji Tuhan, kalau enggak ada, hanya sekedar sebuah meja, jaringan internet, dan sebuah perangkat kerja. Orang sudah bisa melakukan fungsi administrasi dari sekretaris atau ketua badan pekerja daerah sebuah sinode. Hanya pada tindakan tertentu perlu datang untuk bikin pertemuan dan sebagainya. Jadi saudara, konsep bekerja sudah berbeda. Anda enggak boleh berkata orang yang di rumah aja, ini enggak kerja nih, males. Enggak, sudah berbeda. Tetapi intinya yang saya maksudkan adalah setiap kita harus berupaya melakukan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Pemeliharaan Allah tidak berarti kita cuma duduk diam dan buka mulut, tengadah tangan. Enggak, tapi kita harus berupaya. Apapun bentuk upaya kita. Yang paham katakan amin. Supaya Anda tidak menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan pelihara kita. Mana dia kasih kita makan? Allah pelihara burung, tapi burung harus terbang pergi. Kalau Anda lihat ada burung-burung tertentu punya kemampuan yang hebat, terbang dari ketinggian yang sangat hebat dan kecepatan mungkin 100 km per jam. Sup masuk ke air, kemudian kakinya mencengkram ikan. Saudara bisa perhatikan itu. Pada kecepatan burung tertentu itu melampaui 100 km per jam. Kecepatan penuh. Mengambil ikan yang disediakan Tuhan. Gak punya jala, gak punya pancing. Tapi punya cakar, punya paruh, punya ketajaman, punya kemampuan yang memang didesain Allah untuk jenis burung tertentu. Tuhan pelihara mereka. Amsal 31 kalau Anda wanita, boleh baca ini. Inilah menjadi dasar dari pergerakan wanita yang disebut bijak. Salah satunya, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ia selalu rajin bekerja, terjemahan lain, dan memperhatikan urusan rumah tangganya. Betapapun dia adalah wanita karir, jangan biarkan rumah tanggamu
berantakan. Satu hari saya pernah tinggal atau bertamu ke sebuah rumah dulu. Ketika orang punya konsep piramida pertama yang paling tinggi Tuhan, pelayanan, rumah tangga, baru pekerjaan mungkin. Susunan yang piramidanya paling atas Tuhan, yang kedua pelayanan, yang ketiga baru keluarga. Sehingga dengan konsep ini ada orang mengabaikan rumah tangganya. Kami datang di situ sekitar jam 2 siang. Suaminya pulang, istrinya masih pergi besuk atau pelayanan. Dan di meja masih ada minuman, cangkir dan semuanya yang sudah terlihat lebih dari 1 hari. Anaknya pulang juga sekitar jam 2, ini di Jakarta. Kemudian suaminya bilang, itulah istri saya, sibuk pelayanan, sibuk kemana-mana padahal pendeta juga bukan. Anaknya pulang gak ada makanan, suami pulang rumah tangganya berantakan. Piring, cangkir apa segala minuman masih dari yang kemarin punya. Saudara, ada hal yang salah. Tuhan, keluarga, pelayanan, atau pekerjaan. Gak boleh dibalik. Kalau Anda balik pekerjaan yang utama, Anda akan korbankan Tuhan. Anda akan korbankan keluarga. Dan tidak sedikit orang secara finansial, dia orang nomor 1, tapi rumah tangganya hancur. Karena salah meletakkan prioritas. Tapi wanita Amsal ini mengawasi, dia tidak melalaikan tanggung jawabnya. Ini bukan camp wanita bijak, tapi saya hanya menyinggung sedikit. Pengkhotbah 10 terakhir dari ayat ini. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Atap rumah akan bocor kalau tidak dibetulkan. Dan akhirnya rumah itu lapuk. Bukan karena hujan. Tapi karena apa? Kurang keras. Karena kemalasan. Ya. Oke, ini pandangan Bill Gates. Kalau ini sebelum dia digeser jadi orang kedua terkaya di dunia. Tapi tidak salah untuk mendengar sedikit filosofinya. Orang kaya bukanlah orang yang sudah punya banyak uang, tapi orang yang rajin dan terus mengembangkan potensi di dalam dirinya, sekalipun belum memiliki banyak uang. Ini kata orang yang pernah jadi orang terkaya di dunia. Jadi orang rajin dan orang yang terus mengembangkan diri, dialah orang kaya. Ini juga yang ngomong ini raja yang pernah kaya dan berkuasa. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan secara cepat. Amsal memberikan petunjuk mengatasi kemalasan. Bekerjalah dengan bersyukur. Kenapa bisa dikatakan dalam ayat 25, siapa memberi berkat, eulogio, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia sudah diberkati dan dia bersyukur melakukannya. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Nah, ingat ini perjanjian lama, saudara. Ini yang sering dikutip orang untuk seperti bertransaksi. Tapi perjanjian baru punya hukum yang lebih tinggi dari kalimat terakhir bahasa Indonesia sehari-hari. Nangkep maksudnya, saudara? Dalam bahasa sehari-hari orang yang suka menolong akan ditolong juga. Tapi ini perjanjian lama. Ada sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan Yesus. Hendaklah engkau sempurna. Lakukan kebaikan. Bahkan ketika engkau diperbuat atau diperlakukan secara jahat. Jadi melakukan hal yang lebih tanpa menuntut balasan. Ini yang tadi saya katakan. Konsep ini banyak dipakai oleh orang di dunia. Kenapa Alkitab menuliskan ini? Untuk menunjukkan ada kualitas yang berbeda. Manusia perjanjian lama hanya berorientasi kepada Yerusalem, berkat, Kanaan, dan seterusnya. Gereja dijanjikan langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru.
Perkenanan Tuhan kepada orang perjanjian lama bicara tentang pemenuhan berkat-berkat. Sehingga ibadah dijanjikan, beribadahlah maka rotimu, bakul adonanmu, buah kandunganmu diberkati Tuhan. Tapi itu perjanjian lama. Perjanjian baru orang diajarkan berbakti kepada Tuhan. Karena Tuhan layak disembah. Dan Dia sudah memberikan semua yang kita perlukan. Lebih dari berkat-berkat jasmani. Mana yang lebih tinggi? 10 hukum berkata jangan berzina, jangan mencuri dan seterusnya. Tapi Tuhan berkata kalau engkau mengingini seseorang, kau sudah berzina. Wah, lebih tinggi lagi. Saudara lihat, Tuhan memberikan sebuah hukum. Hukum kerajaan sorga. Melampaui hukum Taurat. Walaupun hukum Taurat dapat dipakai. Jadi penjelasan dari versi bahasa Indonesia sehari-hari haruslah dimengerti. Bahwa kita menolong orang lain karena kita anak Allah. Ingat orang Samaria, waktu dia menolong korban perampokan itu, apakah dia berharap korban perampokan ini akan ingat dia? Enggak kan? Ingat cerita orang Samaria yang baik hati? Dia menolong orang ini, dia belanjakan uangnya, dia tertunda perjalanan bisnisnya, dia bisa disangka orang dia yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia tidak berharap apa-apa. Tapi Tuhan menjadikan dia sebuah contoh. Oke, cepat saja. Yang kedua, bekerja dengan komitmen. Serahkan kepada Tuhan, maka semuanya terlaksana. Tapi kita harus buat rencana. Dan kemudian menyerahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, bekerja dengan excellent. Perhatikan ini. Pernahkah engkau melihat orang cakap dalam pekerjaannya? Di mana mereka? Di hadapan raja-raja ia berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Jadi orang cakap itu adalah orang yang kata Bill Gates mengembangkan keterampilannya. Kalau kita cakap, kita bisa naik. Kita bisa dipakai lebih dari sekedar orang-orang yang tidak mengembangkan potensinya. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdiri dan mengakhiri dalam doa. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini panjang lebar kami berbicara tentang hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kami. Kami sadar kami bergumul dan kami percaya dan bersyukur. Engkau memberikan kami kemampuan, kekuatan, kesanggupan oleh Roh-Mu yang kudus. Untuk kami mengatasi setiap hal yang buruk. Tabiat-tabiat bawaan kami. Tuhan tolong kami. Sehingga kami boleh menjadi seorang seperti terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Ketika kami menggunakan semua fasilitas di media sosial. Ketika kami melakukan semua pekerjaan kami. Ketika kami mengembangkan semua yang ada, yang Allah percayakan kepada kami. Kami ingin semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, dari anak remaja, pemuda, sampai orang dewasa dan yang lanjut usia. Berkati kami sekalian yang di gereja, maupun yang di rumah, dimanapun kami. Berkati pelayan Tuhan, para pemuji, pemusik, penari, multimedia, asyir. Berkati hidup kami supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati juga persembahan-persembahan syukur kami. Seperti Engkau memberkati pujian penyembahan kami. Kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha kudus. Bersama kami ya Tuhan, dalam sehari demi sehari di pengembaraan kami di bumi ini. Sampai kami bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus bersama kita tiap-tiap hari. Sampai kita semua dibawa masuk ke rumahnya di sorga yang mulia.
di langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya, haleluya, amin. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Let's sing, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Maka jiwaku memuji Engkau. How great Thou art! Betapa besar Tuhan. How great Thou art! Haleluya, haleluya. Silakan bersatu dulu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Baik yang di gereja maupun yang di rumah, Tuhan memberkati. Mungkin 30 hari lewat atau lebih, kita sudah memasuki hari Natal, ya. Betul ya Bapak Ibu? Nah, nanti kita bisa bicarakan tanggalnya, karena tanggalnya agak mepet itu, hari Sabtu jatuhnya. Saya berpikir kita harus sepakati apakah kita Natal 24 malam atau kita 25. Bapak Ibu bisa usulkan ya? Oke, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Mama Daniel, ya Ibu Sihotang, keluarga Pak Marudut. Puji Tuhan, Pak Aping, Tuhan berkati. Ibu Nita, ya sekeluarga, Tuhan berkati. Pak Ferdinya sendiri di gereja. Ya, Paulus dan Meva, Tuhan berkati. Cime, Tuhan berkati. Mas Widodo dan Mbak Sulis, Tuhan berkati. Limoy, ya Tuhan berkati. Asyong dan Yanti, Tuhan berkati. Popo Tasya, Linda, Tuhan memberkati ya. Popo Tasya, Popo Ahwa ya. I Ahwa ya. Cilena, Tuhan berkati. Tony dan Ria, Tuhan berkati. Uli, ya Uli sama Ferry Uli. Popolin, Cik Nikun, Tuhan memberkati semuanya. Jam 4 sore ada kebaktian di gereja. Bapak Ibu bisa kebaktian ya. Tempatnya juga cukup longgar dan ibadahnya lebih singkat sedikit. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.